Halo anak-anak dan para pengasuh yang diberkati Tuhan. Selamat siang dan shalom untuk kita semua. Di saat ini kita jumpa kembali dalam kegiatan sekolah minggu Jemaat GPM Samlaki dengan penanggung jawab adalah sektor 4 bersama Ibu Min dan Ibu Ika. Dan untuk membuka ibadah kita di saat ini, Ibu pengasuh mempersilakan semuanya berdiri dan mari kita menyanyikan lagu Di Sini Senang, Di Sana Senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Anak-anak dan para pengasuh yang Tuhan Yesus kasihi, dengan kegembiraan dan keceriaan hati kita di saat ini mari kita berdoa. Ibadah yang kami laksanakan di siang hari ini Tuhan menjadi di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Yesus, Yesus, dokterku yang baik, dokter dunia tak sama dia. Saya sakit, dia sembuhkan. Yesus dokterku yang baik. Dalam hari banting tulang, tulang bekerja. Tapi sekarang hari Minggu melepaskan lelah. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah kita bernyanyi memuji Tuhan, kita berdoa, dan di saat ini kita akan membaca sedikit dari pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, Injil Yohanes 20 ayatnya yang ke-24 dan berakhir pada ayatnya yang ke-29. Sekali lagi, Yohanes 20 ayatnya yang ke-24 dan berakhir pada ayatnya yang ke-29. Adik-adik sudah apa? Oke, kalau sudah dapat, sebelum ketemu membaca firman Tuhan ini, mari ketemu berdoa. Dan doa firman Tuhan ini akan dibawakan oleh Donna Angel Watumlawa. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami mau membaca firman Tuhan. Kami mohon Tuhan datang membuka pintu hati kami, pikiran kami, sehingga kami membaca firman Tuhan dan dapat kebenaran. Amin. Sekali lagi adik-adik, Yohanes 20 ayat yang ke-24 dan berakhir pada ayatnya yang ke-29 yang diberi judul Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus,
tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikian pembacaan kita di saat ini. Dan kata Tuhan Yesus, alangkah berbahagia bagi kita semua, terlebih khusus anak-anak Tuhan yang ada di rumah sekarang, kita mendengar firman Tuhan ini dan mau melakukannya dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, di saat ini Ibu pengasuh akan membawakan cerita terkait dengan apa yang ada sesuai dengan apa yang tadi kita bacakan. Di saat ini kita mau belajar tentang iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Dalam cerita yang tadi disampaikan lewat pembacaan kita di saat ini, yang tadi kita sudah bacakan bersama, di sana ada seorang tokoh dari 12 murid Tuhan Yesus. Adik-adik tahu? Namanya siapa tadi? Thomas. Oke, Thomas. Di sana bagaimana menggambarkan, firman Tuhan menggambarkan bahwa iman Thomas kepada Tuhan Yesus itu adalah iman yang melihat sesuatu dulu, melihat Tuhan Yesus dulu, baru dia bisa percaya bahwa Tuhan Yesus itu telah bangkit. Padahal adik-adik katong tahu sama-sama bahwa pada saat Tuhan Yesus belum ditangkap, belum disalibkan dan mati, Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan murid-muridnya. Segala macam mujizat terbesar yang Tuhan Yesus lakukan kepada murid-muridnya saat itu, seperti menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, orang buta dapat melihat. Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan masih banyak lagi mujizat terbesar yang Tuhan Yesus lakukan pada saat itu. Thomas dan teman-temannya itu, yang adalah murid-murid Yesus itu, bersama-sama dengan dia, dan mereka takjub melihat hal itu, dan semua orang di muka bumi pada saat itu takjub melihat hal-hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi seorang Thomas belum percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit cuma hanya karena dia tidak melihat. Adik-adik, itu adalah wujud iman percaya Thomas ketika Tuhan Yesus bangkit. Bagaimana Thomas tidak percaya, dan ketika dia bilang dia akan melihat dulu baru percaya. Adik-adik, Tuhan Yesus kemudian menampakkan diri kembali kepada murid-muridnya, dan di saat itu Thomas hadir. Apa kata Tuhan Yesus kepada Thomas? Pada saat awal Tuhan Yesus melihat Thomas dan teman-temannya, Tuhan Yesus bilang, "Damai sejahtera atas kalian semua." Dan selanjutnya Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, "Thomas, apakah kamu sudah melihat saya dan kamu percaya?"
Adik-adik, di saat itu Thomas jawab bagaimana adik-adik? Tuhan Yesus lanjut lagi dengan pertanyaannya. Dengan perkataannya, "Hai Thomas, datanglah dan taruhlah jarimu di tanganku yang berlubang paku ini." Dan kemudian Tuhan Yesus menyuruh Thomas juga untuk meraba lambung Tuhan Yesus. Thomas tidak melakukan hal itu. Karena ketika Thomas melihat saja, maka dia percaya bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus itu, yang adalah gurunya itu, telah bangkit dari antara orang mati. Adik-adik yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus, di saat ini ibu pengasuh mau sampaikan kepada adik-adik salah satu bentuk cerita yang akan ibu pengasuh sampaikan ini, lalu adik-adik bisa pikirkan itu, dan kemudian adik-adik bisa melaksanakan itu dalam kehidupan adik-adik setiap hari. Kemudian adik-adik, Tuhan Yesus pada saatnya menampakkan diri juga kepada murid-murid, dan di saat itu Thomas hadir. Dan ketika di saat itu pintunya terkunci adik-adik, dan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan pada saat dia menampakkan diri, yang dia katakan pertama adalah, "Damai sejahtera menyertai kalian semua." Dan ketika dia berkata demikian, Thomas melihat bahwa Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus maksudnya di sini ada di tengah-tengah mereka. Apa yang Thomas lakukan? Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, "Thomas, apakah kamu sudah melihat saya dan percaya?" Dan kemudian Tuhan Yesus menyuruh Thomas, "Datanglah, rabalah tanganku yang berlubang paku ini, kemudian datanglah dan masukkanlah jarimu ke lambungku yang ditikam ini." Apa yang Thomas katakan? Thomas tidak bisa berbuat apa-apa, dan Thomas bilang, dia cuma mengangguk dan dia percaya bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit kembali. Lalu apa yang dikatakan Tuhan Yesus selanjutnya? "Berbahagialah orang yang tidak melihat, tetapi dia percaya." Adik-adik, itulah iman Kristen kita. Sekali lagi, berbahagialah orang yang tidak melihat, tetapi percaya. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, dari kata berbahagialah orang yang tidak melihat, tetapi dia telah percaya ini, ibu pengasuh mau sampaikan satu cerita ini sebagai cerita untuk adik-adik bisa mendengarnya dan bisa melaksanakan itu dalam adik-adik punya kehidupan. Dalam satu keluarga, bapak dan mama, lalu anaknya satu namanya Cika. Adik-adik, Nona Cika ini dia berumur 10 tahun seperti adik-adik Tangguh 1. Adik-adik, pada suatu hari, adik-adik teman-temannya adik Cika ini sedang bermain di halaman rumah, bermain asik, mereka tertawa, mereka bermain dengan kegembiraan mereka masing-masing, dan Cika yang ada di dalam rumah mendengar teman-temannya bermain, Cika ingin keluar bermain bersama-sama mereka. Tetapi ketika Cika datang, Mama, Cika mau bermain di luar. Ibunya Cika berkata kepada Cika, bagaimana? Cika tidak boleh bermain di luar. Setelah mendengar jawaban ibunya, apa yang dilakukan Cika? Cika menuruti apa kata ibunya. Cika berjalan masuk ke dalam kamar, Cika naik di atas tempat tidur, dan apa yang dilakukan Cika? Ketika ibunya datang, lihat Cika dari kain hordeng, apa yang dilakukan Cika di dalam kamar? Cika berdoa adik-adik. Kalau adik-adik kan mungkin pada saat mama bilang saya boleh keluar bermain di luar, adik-adik mungkin merasa sakit hati, kesal, dan adik-adik mungkin bisa banting barang, adik-adik menangis. Tetapi Cika tidak adik-adik. Yang Cika lakukan adalah di atas tempat tidur dia berdoa. Dan apa yang dia doakan adik-adik? Cika berdoa demikian.
Tuhan Yesus yang baik, tolonglah Cika supaya Cika bisa keluar bermain dengan teman-teman Cika di luar. Sekali lagi adik-adik, Cika berdoa berulang-ulang dengan kata bahwa Tuhan Yesus yang baik, tolonglah Cika agar Cika bisa keluar bermain dengan teman-teman Cika di luar. Adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, ketika Cika berdoa berulang-ulang, kalau katong di atas tempat tidur kan, katong berdoa, katong berbicara, bernyanyi pada berulang-ulang, dan pada saat tertentu kita sudah tertidur kan adik-adik. Cika berdoa ulang-ulang dan Cika tertidur pulas. Ketika Cika bangun, Cika bangun pas keluar dari muka pintu, sampai di depan pintu, apa yang Cika punya mama sambut Cika di saat itu? Perkataan Cika punya mama. Adik-adik, Cika punya mama langsung bilang, Cika boleh bermain dengan teman-teman Cika di luar. Hati Cika gembira, senang. Karena apa yang tadi dia doakan dikabulkan pada saat dia bangun tidur. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang adik-adik harus tarik dari cerita kita tadi? Bahwa Cika ini adalah seorang anak kecil seperti adik-adik toh. Dia bagaimana dia percaya bahwa ketika dia berdoa dengan hatinya yang tadi, bahwa dia minta izin dari mamanya untuk keluar bermain dengan teman-temannya, dan Cika di saat itu tidak diizinkan untuk keluar dengan hatinya yang sedih, dia masih bisa berpikir untuk meminta tolong dari Tuhan Yesus. Di saat itu berarti Cika percaya kan bahwa Tuhan Yesus itu ada bersama-sama dengan Cika. Dan ketika Cika meminta sesuatu dari Tuhan Yesus itu, pasti Tuhan Yesus kabulkan adik-adik. Dengan kepercayaan Cika itu, maka Cika berdoa kepada Tuhan Yesus meminta supaya dia bisa keluar, Tuhan Yesus bisa tolong dia dan bisa keluar dari dalam rumah dan dia bermain dengan teman-temannya. Adik-adik, ibu pengasuh mau bilang, untuk saat ini kita harus mencontohi kehidupan Cika. Bahwa walaupun Cika tidak melihat Tuhan Yesus, tetapi Cika yakin dan percaya dengan iman Kristennya yang bertumbuh dari keluarga Kristen itu. Cika percaya bahwa dia tidak bisa melihat Tuhan Yesus, tapi dia bisa minta pertolongan dari Tuhan Yesus itu. Ibu pengasuh mau bilang para adik-adik, supaya dari saat ini, dari adik-adik masih kecil ini, adik-adik harus yakin dan percaya sungguh ketika adik-adik punya masalah, ketika adik-adik menginginkan sesuatu, terlebih khusus untuk adik-adik punya masa depan, adik-adik harus berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan keyakinan yang sungguh adik-adik berdoa kepada Tuhan Yesus. Dan niscaya adik-adik harus yakin dan percaya sungguh, pasti Tuhan akan menjawab itu. Yang pastinya seturut dan sekehendak firman Tuhan, kehendak Tuhan Yesus sendiri. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, dari materi tadi, ibu pengasuh akan memberikan sebuah gambar ini sebagai beberapa gambar ini sebagai tugas untuk adik-adik, dan ketika adik-adik melihat, adik-adik bisa melaksanakan itu dalam buku tugas adik-adik dan kemudian akan mengumpulkannya kepada ibu-ibu pengasuh di ibu-ibu pengasuh masing-masing di rumah. Yang pertama, adik-adik Sulia ini siapa? Oke, Tuhan Yesus toh. Kalau ini siapa? Ibu pengasuh kasih nama ini Cika saja sudah. Ini Nona Cika. Toh? Sudah, don Sulia bye-bye. Sulia Tuhan Yesus dan Cika ada berjalan sama-sama. Sudah toh? Yang ibu pengasuh mau bilang, apa yang adik-adik rasakan ketika adik-adik berjalan dengan Tuhan Yesus? Sekali lagi adik-adik, apa yang adik-adik rasakan
ketika adik-adik berjalan dengan Tuhan Yesus? Tulis jawaban di buku lalu nanti dikumpulkan. Gambar yang kedua, adik-adik. Kalau katong dapat peluk begini berarti dapat sayang toh? Sekarang ibu pengasuh mau bilang, coba lihat gambar baik-baik. Ini siapa? Tuhan Yesus. Kalau ini tadi Nona Cika lagi. Nona Cika ada dipeluk oleh Tuhan Yesus. Kalau ketong dapat peluk begini, ketong dapat sayang sekali dari mama dan papa, dari siapa saya yang ada sayang ketong. Ibu pengasuh mau tanya lagi satu pertanyaan. Bila adik-adik dipeluk Tuhan Yesus begini, apa yang adik-adik akan minta dari Tuhan Yesus? Sekali lagi, jika adik-adik dipeluk oleh Tuhan Yesus begini, apa yang akan adik-adik minta dari Tuhan Yesus? Sudah sepikir jawabannya? Tulis di buku. Yang ketiga, adik-adik. Ini adalah iman, kepercayaan adik-adik kepada Tuhan Yesus. Jika adik-adik pertanyaannya, jika adik-adik beriman dan percaya, yakin dan percaya sungguh kepada adik-adik, tetapi Tuhan Yesus mengizinkan ada suatu persoalan yang terjadi dalam kehidupan adik-adik, lalu adik-adik merasa sedih. Satu pesan dari Tuhan Yesus, jangan adik-adik sedih. Ataukah dalam perasaan adik-adik bagaimana? Kalau Tuhan Yesus pesan itu jangan sedih. Tapi perasaan adik-adik itu bagaimana? Kalau ada dalam persoalan, tulislah dalam buku. Itu soal ketiga, adik-adik. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, 3 tugas yang tadi yang Ibu Pengasuh sampaikan, dan ditambah lagi dengan 1 tugas yaitu menghafal ayat hafalan. Seperti biasanya setiap minggu kita harus hafal ayat hafalan. Ayat hafalan pendek adik-adik. Ayat hafalannya adalah di bawah ini, adik-adik bisa lihat. Mari kita sama-sama baca. Berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya. Sudah adik-adik? Itu di dalam pembacaan kita tadi, Yohanes 20 ayatnya yang ke-29b. Oke adik-adik? Oke. Demikian ketemu cerita singkat di hari ini. Dan satu hal yang Ibu Pengasuh mau sampaikan, para adik-adik, ingat bahwa adik-adik ini masih kecil, yang ingin menggapai masa depan, maka Ibu Pengasuh pesan bahwa yakin dan percaya sungguh bahwa Tuhan Yesus itu pasti menjawab doa dan pergumulan adik-adik untuk masa depan. Tapi satu hal yang Ibu Pengasuh bilang, bahwa bukan adik-adik berdoa lalu nanti Tuhan Yesus kabulkan saja, tetapi harus bekerja. Bekerja ini bahwa adik-adik harus belajar walaupun ada COVID-19, lalu adik-adik di rumah bukan berarti adik-adik yang boleh belajar. Ibu-ibu guru ada kasih tugas, adik-adik harus lihat belajar supaya nanti pada saatnya adik-adik bisa menggapai masa depan adik-adik sesuai dengan doa dan permintaan adik-adik kepada Tuhan Yesus. Demikian cerita kita di saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Yesus, iblis
Anak-anak yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan berikan persembahan syukur kepada Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Dan doa ini akan dibawakan oleh Nona Cindy Sumianak. Sebelum kita memberikan persembahan syukur, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami anak-anak-Mu ingin memberikan persembahan syukur kami Tuhan. Kiranya Engkau curahkanlah Roh Kudus-Mu turut menyertai kami, agar kami bisa memberikan persembahan syukur ini guna menunjang pelayanan-Mu di dunia ini. Amin. Kita berikan persembahan di saat ini dengan melakukan lagu Bagi Yesus Kuserahkan. Adik-adik yang manis, di saat ini kita akan berdoa syafaat, dan untuk itu Ibu Pengasuh mohon semua duduk di tempat masing-masing dengan tenang, dan mari kita berdoa, dan doa ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami yang diucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang kekal dan yang kudus, Bapa yang adalah sobat anak-anak kekasih kami Tuhan. Di saat ini kami datang menghampiri hadirat-Mu, mau menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa, karena atas berkat tuntunan penyertaan kasih-Mu, Engkau boleh menjaga, menyertai, memberkati akan kehidupan kami dari hari lepas hari. Ya Tuhan Yesus Bapa yang kekal dan yang kudus, dengan ungkapan syukur kami di saat ini, kami mau datang membawa pergumulan anak-anak kekasih kami dalam sekolah minggu Tunas Pekabaran Injil Jemaat GPM Saum Lagi. Kami mohon daripadamu Tuhan, kiranya Engkau mau datang dalam kehidupan kami masing-masing. Engkau mau menyertai akan kehidupan kami masing-masing dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, apalagi dengan kondisi mewabahnya virus COVID-19 ini Tuhan, dan dalam kondisi ini kami ada dalam kehidupan kami di rumah kami masing-masing. Kami mohon daripadamu Tuhan, kiranya Engkau memberkati akan semua kegiatan kami, aktivitas kami yang ada di rumah-rumah, baik aktivitas belajar kami maupun aktivitas bermain kami. Kami mohon penyertaan kasih-Mu agar semua itu dapat dijaga dan dipelihara oleh Tuhan Yesus sendiri. Ya Tuhan Yesus Bapa yang kekal dan yang kudus, di saat ini juga kami mau berdoa untuk masa depan masing-masing kami Tuhan. Engkau boleh datang dalam kehidupan masing-masing kami. Engkau sendiri membentuk kami dalam kehidupan orang tua kami. Engkau sudah taruh masa depan kami Tuhan masing-masing. Untuk itu Bapa, berkatilah kehidupan masa depan masing-masing kami. Peganglah tangan kami menuju ke masa depan kami masing-masing Tuhan. Di situ puji syukur hormat kami panjatkan kepadamu Bapa.
Tuhan Yesus Bapa yang kekal dan yang kudus, di saat ini juga kami mau berdoa kepada orang tua kami yang Engkau berikan kami kepada mereka Tuhan. Kiranya Engkau membuka tingkap-tingkap surgawi-Mu, agar berkat-Mu selalu dan senantiasa mengalir dalam kehidupan orang tua kami Tuhan, agar mereka dapat memelihara kehidupan kami, menuntun, menyertai, memberkati akan kehidupan kami. Berikanlah selalu kesehatan kepada mereka Tuhan, agar mereka mau kuat untuk memelihara kami Tuhan Yesus. Tuhan Allah Bapa kami yang kekal dan yang kudus, di saat ini kami mau berdoa kepada para pengasuh kami Tuhan, dengan kelemahan keterbatasan mereka, Engkau utus mereka ke dalam dunia ini dan ke dalam pelayanan ini Bapa. Untuk itu Bapa, berkatilah mereka, agar mereka selalu dan senantiasa diberkati oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan untuk pelayanan misimu di tengah-tengah dunia ini Tuhan Yesus. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang kekal dan yang kudus, inilah doa kami Bapa. Mengampuni akan segenap salah dan dosa yang kami buat melawan titah dan kehendak-Mu Tuhan, lalu ke dalam tangan-Mu melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan dan penyelamat kehidupan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di sorga. Dan di saat ini kami akan mengakhiri doa kami dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, tapi kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak serta para pengasuh yang diberkati Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita di saat ini. Untuk itu kita dipersilakan berdiri dan kita menyanyikan lagu Saya Bergirang. Mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya milik Yesus. Sekarang selalu ku bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, berdoa di dalam kasih Yesus. Siang malam selalu berdoa. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya milik Yesus. Sekarang selalu ku bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, berdoa di dalam kasih Yesus. Siang malam selalu berdoa. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat.
Dengan pengharapan yang sungguh kepada Tuhan, mari kita berdoa dan mohon berkat dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, di saat ini kami telah selesai beribadah kepadamu ya Tuhan. Kiranya ibadah kami ini berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, untuk itu kami mohon berkat-Mu untuk tinggal bersama kami ya Tuhan. Kiranya kasih setia-Mu selalu menjaga dan menaungi kami, mulai hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita di saat ini. Selamat siang, selamat hari Minggu, dan Shalom.